Oke, luar biasa. Semuanya sudah bisa lihat ya. Oke, nah teman-teman semuanya, kita mulai sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam Grand Opening Focus Group Online 2016, minggu pertama tanggal 19 Januari 2016. Malam hari ini kita akan berbicara topiknya tentang Why Herbalife ya. Perkenalkan, nama saya Awi Wicaksono, saya dari Jakarta, dan ini adalah sedikit background saya. Saya mahasiswa dari Bandung, S2. Waktu memulai di Herbalife, saya pengangguran, saya tidak punya uang untuk memulai di Herbalife ya. Lalu kemudian motivasi saya untuk memulai di Herbalife adalah untuk butuh uang buat nikah ya. Dan saya mantan mania kopi dan rokok. Nah, minggu pertama menjalankan bisnis di Herbalife, itu income-nya adalah 4.200.000. Kemudian 1 bulan income itu 11 juta. Dan kemudian the first 90 days income itu 35 juta rupiah. Saya berada di posisi world team kira-kira sekitar 8 tahun. Lalu kemudian mengikuti focus group sejak tahun 2008. Alhamdulillah saya lebih disiplin, saya punya cara bekerja lebih terarah ya, dan alhamdulillah saya bisa jadi presiden tim dalam waktu 5 tahun ya, alhamdulillah. Nah kemudian teman-teman semuanya, siapa yang baru pulang dari Indonesia Spektakuler? Ada yang baru pulang dari Indonesia Spektakuler? Luar biasa ya, kita dapat sepasang pembicara tamu, namanya Tatiana Shikoda, lalu kemudian ada Vladislav Gutov ya. Siapa di sini yang duduk di VIP? Wow, saya lihat ada beberapa orang di sini yang duduk di VIP ya. Ada Julia, lalu ada siapa lagi nih, banyak nih. Lalu ada yang ikut party, ya. Lalu kemudian foto opportunity, wah luar biasa. Saya ucapkan selamat ya buat Anda semuanya. Ya, ada Linda juga dapat VIP dan foto spektakuler ya. Foto bersama guest speaker. Oke, dan ini kabar bagus dari Vice President Herbalife Southeast Asia, namanya Pak Stephen Konci. Beliau kemarin mengumumkan pada tahun 2016, insya Allah Herbalife Indonesia akan mendapatkan 3 buah produk baru. Tepuk tangan dulu dong, yeay, luar biasa. Yang pertama adalah Mix Fiber Complex Apple. Ini rencananya akan menggantikan produk Lipobon yang sebentar lagi akan didiscontinued. Ya, produk Lipobon sebentar lagi tidak akan diproduksi kembali dan akan digantikan dengan Mix Fiber Complex Apple, rasa apel gitu ya. Dan luar biasa sekali teman-teman semua, saya ketika abang jangan sih dong berisik, masuk aja, kalau keluar aja. Ya, mohon maaf ya. Nah teman-teman, saya pernah merasakan Mix Fiber Complex Apple ini, rasanya enak sekali, luar biasa. Ketika kemarin saya ke Amerika, saya beli ini dan ternyata luar biasa teman-teman. Cara pembuatan itu enak banget. Bisa dicampur di teh NRG, Thermo Alo, bisa dicampur di shake ya. Pokoknya enak sekali dan rasanya betul-betul rasa apple gitu ya. Nah kemudian yang kedua, namanya adalah Herbal Alo Concentrate rasa mangga. Nah, kedua produk ini, Mix Fiber sama Herbal Alo, itu memang dikhususkan untuk pangsa pasar di Indonesia, yang kebanyakan Indonesia ini kan jumlah penduduknya adalah wanita. Di mana para penduduk di Indonesia, wanita ini ternyata setelah disurvei itu kurang makan buah, kurang makan sayur, kurang makan serat, sehingga banyak terjadi masalah-masalah kesehatan di bagian pencernaan. Ya, akhirnya kalau kita tahu masalah-masalah di pencernaan itu 90% akan berakibat ke kesehatan yang lainnya, ya. Lalu produk yang ketiga adalah
shake yang kita tunggu-tunggu selama ini, adanya rasa baru, yaitu nutritional shake Cocomin, ya. Jadi rasa coklat nih teman-teman, itu tapi ada rasa peppermintnya. Ini enak sekali dan saya sudah pernah coba. Tiga-tiganya saya sudah pernah coba, ya. Dan khusus yang Herbalife, Herbal Aloe Concentrate Mango, rasanya sangat beda sekali dengan aloe yang sekarang. Kalau aloe yang sekarang kan asam ya, asam. Kalau ini nggak ada asamnya sekali. Jadi kayak kita makan kayak minum sirup gitu teman-teman ya, luar biasa. Nah teman-teman dari Indonesia Spektakuler, siapa yang tahu ini? Hahaha, luar biasa ya. Kemarin kita cukup dihibur ya dengan penampilan parodi-parodi dengan adanya apa namanya kisah-kisah dari kerajaan Herbo, ada ya ada Alu sama Termo gitu ya. Nah teman-teman ternyata saya baru tahu ternyata Herbalife regional dari USA itu mendengar kalau Indonesia kan kurang bagus nih situasinya, ya kan? Ada yang apa namanya demo ini lebih bagus, demo ini lebih bagus. Kemudian karena misalnya banyaknya presiden team, jadi banyak yang apa namanya kurang harmonis lah seperti itu. Nah, oleh corporate regional itu ternyata dibikin apa namanya suatu drama, ya, yang ternyata menceritakan kisah-kisahnya, ya kan? Soalnya kalau misalnya orang Herbalife ngebilangin leader kan kurang bagus ya. Jadi saya rasa kemarin itu banyak sindiran-sindiran halusnya supaya kita lebih berbenah diri dan lebih dewasa, lebih bijak dan seterusnya, ya kan? Wah luar biasa nih kemarin jadi trendsetter nih ketika di mana di Indonesia Spektakuler ya. Nah teman-teman semuanya, apakah Anda sudah siap dengan materi kita yang pertama? Apakah Anda sudah siap dengan materi yang pertama? Kita akan membahas tentang why Herbalife, ya. Cuma sebelum Anda siap dan saya siap, saya akan menunggu supaya latar belakang saya di sini nih cukup tenang karena jam segini jamnya bikin shake untuk makan malam ya. Jadi untuk makan malam saya, untuk makan malam anak saya dan semua yang ada di keluarga ini ya. Soalnya sebuah video yang akan Anda saksikan sebentar lagi ketika menonton ini, saya memerlukan konsentrasi dari Anda semuanya ya. Coba teman-teman, kalau Anda konsentrasi, coba terjemahkan apa bahasa Indonesianya tukang sihir. Yuk, silakan. Tolong dijawab di chat. Apa bahasa Inggrisnya tukang sihir? Nenek sihir. Kalau magician itu kan tukang sulap. Ini nenek sihir. Nah. Bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya jam? Nah, luar biasa ya. Terima kasih, shake-nya sudah datang. Baik, teman-teman semuanya, karena sudah tidak ada latar belakang suara lagi di belakang saya, nggak ada kan? No sound kan? Bu Jenny, bisa silent ya? Oke, kita akan mulai dengan sesi Why Herbalife. Oke ya teman-teman. Saya minta teman-teman fokus untuk materi ini karena kita akan menyaksikan sebuah video yang sangat luar biasa, teman semua. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi ada seorang ilmuwan, namanya itu filosofer, ilmuwan dan filosofer namanya George Christoph. Dia mengamati bahwa salah satu langkah awal bijaksana adalah bertanya tentang segala sesuatunya. Dan yang terakhir adalah menerima segalanya. Jadi kata-kata rasa ingin tahu, saya coba ini kan ya. Ini rasa ingin tahu. Ini adalah
yang membedakan antara manusia dan makhluk lain, seperti hewan dan seterusnya. Karena rasa ingin tahu, ini diceritakan di dalam Al-Quran, yaitu kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim waktu itu melihat matahari, dia bilang, wah ini matahari adalah Tuhan saya. Oke, nah ternyata mataharinya tenggelam, kemudian muncullah bulan. Lalu bulan bilang, Nabi Ibrahim bilang, oh kalau gitu bulan adalah Tuhan saya. Terus begitu sehingga Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Tuhan, ya, dan akhirnya diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, jadi rasa ingin tahu ini adalah katalisator utama untuk memotivasi diri sendiri untuk terus belajar, ya. Dan kalau teman-teman semuanya di sini punya rasa ingin belajar dan rasa ingin tahu, penasaran gitu ya, ini akan membuat Anda tumbuh dan berkembang serta tidak gampang menyerah. Ya. Nah, kemudian jadi tidakkah Anda ingin tahu mengapa? Ya. Nih, mari kita lihat dengan sebuah pertanyaan berikut ini. Teman-teman coba jawab. Mengapa Anda berada di sini malam hari ini? Kenapa Anda login malam hari ini? Bisa aja kan Anda berada di tempat lain, mengerjakan sesuatu yang lain. Ngomong-ngomong ini kan hari Selasa malam. Misalnya Anda ada agenda dengan keluarga Anda sedang dalam perjalanan dari satu kota ke kota yang lain, naik kendaraan umum, mungkin Anda sedang berada di sebuah tempat gitu ya. Tapi kok Anda mau dengerin saya? Kok Anda mau melihat ini? Nah, mari kita lihat, kita renungkan, kita buka mata hati kita, apa yang menyebabkan Anda berada di sini saat ini? Nah, apa yang membuat Anda ingin belajar malam hari ini? Ya. Pertanyaan yang kedua adalah, siapa sih yang memberitahu Anda tentang hal ini? Siapa yang memberitahu Anda tentang hal ini? Apakah Anda sadar bahwa dengan memberitahu Anda tentang produknya, hasil kebugaran, peluang bisnis, maka orang yang memberitahu Anda tentang hal ini itu telah memberikan kepada Anda sebuah hadiah, ya, sebuah hadiah, ya. Apa yang terjadi jika Anda mengambil keputusan untuk menerima hadiah yang diberikan? Tapi pertanyaan yang kedua adalah, apa yang terjadi jika Anda tidak mengambil keputusan untuk menerima hadiah yang diberikan? Ya. Nah, teman-teman semua, apakah Anda sadar perubahan yang terjadi atas keputusan Anda? Ya. Mungkin Anda masih baru di Herbalife, belum ada sebulan, ya. Anda mulai mengkonsumsi Herbalife, ya. Apakah ada perubahan yang terjadi pada diri Anda? Mungkin Anda merasa yang tadinya kurang stamina, sekarang lebih stamina, ya. Tentunya Anda menyadari kan adanya perubahan-perubahan ini yang jauh lebih baik dibandingkan sebelum menggunakan Herbalife. Nah, ketika Anda sekarang melihat ini, Anda sadarkan bahwa Anda sesungguhnya telah menerima sebuah hadiah kebugaran. Yang ngasih hadiah siapa? Yaitu orang yang memperkenalkan Herbalife kepada Anda sebetulnya. Oke? Nah, mari kita ambil contoh teman-teman semua. Seorang penyanyi itu menerima berkah suara sehingga mereka bisa menyanyikan sebuah lagu yang indah untuk membahagiakan diri sendiri, bahkan untuk orang lain juga. Ya, itu profesinya penyanyi. Kemudian kalau profesinya penari, dia menerima sebuah berkah kegemulaian tubuh, dia punya bakat di situ sehingga dia bisa memberikan ekspresi keindahan tariannya kepada orang lain yang menginspirasi, ya. Sementara kalau penulis, seorang profesi penulis, dia bisa merangkai kata demi kata sehingga kata-kata ini bisa membangkitkan imajinasi untuk orang lain bisa melihat segalanya serba indah. Ya, dan semua yang terjadi saat ini teman-teman semua itu pasti ada alasannya,
ya, dan tentu saja alasan yang baik tentunya, ya. Nah, mari kita pikirkan teman-teman, apakah berkah atas kebugaran yang sedang Anda nikmati? Ya, tadi di film itu sudah dikasih tahu sebetulnya sebuah berkah itu nikmat, ya. Di dalam Al-Qur'an juga dalam satu surat Ar-Rahman itu, ya, Allah berfirman, ayat ini diulang-ulangi gitu teman-teman. Maka nikmat Tuhan Tuhan manakah yang engkau dustakan gitu. Jadi itu selama 88 kali diulangi itu ayat itu dalam Quran, dalam satu surat, ya. Maka nikmat manakah dari Tuhanmu yang engkau dustakan? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi berkah mana nih yang kita sedang nikmati, ya? Kita bisa bernafas, kita bisa melihat, kita bisa mengecap panca indera, itu sebuah rasa nikmat yang harus kita syukuri sepanjang hari, ya. Nah, lebih dari sekedar memberikan Anda kebugaran, teman-teman, berkah atas kebugaran tersebut itu diberikan kepada Anda oleh seseorang agar Anda mau sharing kepada yang lain. Sharing itu apa, Pak Awi? Mari kita lihat. Nah, sharing itu sebetulnya adalah bersyukur, ya. Sharing adalah sebuah bentuk, sebuah penghargaan. Nah, siapapun yang bersyukur akan menerima lebih banyak berkah dan berkelimpahan. Jadi, sharing adalah bersyukur. Siapapun yang tidak bersyukur, maka segala sesuatu yang dimiliki akan diambil kembali oleh Tuhan darinya. Dan ini di Al-Quran juga ada, teman-teman. Kita sebagai umat itu diwajibkan untuk bersyukur. Allah berfirman, katanya, kalau kita bersyukur, maka nikmatnya akan ditambahkan. Tapi kalau misalkan kita kurang bersyukur, itu nikmat Tuhan akan dipersempit. Rezeki kita rezeki kita kurang banyak, kita merasa selalu kekurangan, selalu kurang berkecukupan, ya. Anak sakit, ibu sakit, wah pokoknya seperti itu. Hanya gara-gara kita kurang bersyukur. Atau kita misalkan lagi jalan, kita kurang bersyukur, ban kita kempes, kita diserempet orang, yang akhirnya seperti itulah balasan-balasan kecil yang diambil dari Tuhan. Nah, jika segala sesuatu terjadi karena sebuah alasan nih teman-teman, maka semua dari kita itu diberikan misi untuk sharing. Nah, sharing kalau dalam agama saya gitu, dalam agama Islam, ya, itu namanya dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi perintah Allah itu adalah bagaimana caranya kita mengajak orang banyak dalam kebaikan, ya, mengikuti perintah Allah dan Tuhan. Dan amar ma'ruf nahi mungkar yaitu kemudian kita mengajak orang untuk tidak berbuat kejahatan. Nah, bahasa kami, bahasa orang keyakinan orang Islam itu adalah dakwah. Bagaimana caranya kita mengingatkan anak kita, keluarga kita, supaya mereka tetap sholat 5 waktu misalnya, dan seterusnya, ya. Nah, kalau di Herbalife, teman-teman, kata-kata ini diganti menjadi sharing. Nah, misinya adalah untuk sharing, mengajak orang ke lebih sehat, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, teman-teman, apakah Anda sudah sharing hari ini? Nah, udah sharing belum? Apakah Anda sudah sharing hari ini? Apakah Anda sudah mengajak orang lebih baik hari ini? Itu adalah pertanyaannya, ya, sharing. Nabi Muhammad pernah bersabda, sampaikanlah yang benar walaupun cuma satu ayat. Ya, katanya itu adalah selemah-lemahnya iman, katanya gitu, ya. Kalau misalkan kita melihat ada seseorang yang melakukan sebuah kejahatan, hendaknya kita tegur dengan kekuasaan kita, dengan kekuatan kita, kalau kita mampu. Tapi kalau kita nggak kuat atau kita nggak mampu, kita membencinya dalam hati. Nah, itu adalah tanda-tanda selemah-lemahnya iman. Ya, jadi sharing itu di sini. Ngomong-ngomong, teman-teman, ini materinya kompleks luar biasa, ya. Saya perlu 1 tahun untuk memahami ini, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gini. Ini pertanyaan satu slide yang ketika waktu itu saya diperkenalkan oleh slide ini membuat saya itu berpikir dan nggak taunya saya
lebih tambah bersyukur diperkenalkan di Herbalife ya teman-teman. Mari kita lihat seperti ini. Ini yang membuat saya waktu itu terus meneteskan air mata. Dari semua orang ya teman-teman, mengapa Anda? Ini pertanyaannya, luar biasa yang langsung masuk ke hati saya gini. Jadi kalau kita lihat di Herbalife nih teman-teman, ini kan buat Herbalife nih. Iya ya, kok dari semuanya itu kok yang dikenalkan Herbalife itu kok saya gitu. Maksudnya apa nih kok saya? Kok bukan tetangga saya? Kok bukan adik saya? Kok bukan ayah saya? Atau bukan keluarga saya? Dan mengapa bukan orang asing yang bertemu di Anda di jalan yang kemarin? Ya, mungkin orang tersebut lebih membutuhkan daripada Anda. Mungkin ya, kita nggak pernah tahu. Dulu saya sebelum kenal sama Herbalife memang kondisinya sangat mengenaskan gitu teman-teman ya. Saya kuliah 4 tahun S1, lulus tahun 97. Ternyata ketika saya lulus itu betul-betul ketika masa-masa krisis moneter. Dolar bisa naik ke 18.000 rupiah, tidak ada kepastian untuk ekonomi, banyak bank yang bangkrut, banyak perusahaan yang tidak bisa menggaji karyawannya sehingga harus banyak yang di PHK. Ya waktu itu saya seorang mahasiswa yang baru lulus, nggak bisa cari kerja kan teman-teman, saya akhirnya berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, berikanlah saya suatu pekerjaan di mana saya bisa beribadah, lebih dekat kepadamu, terus udah gitu lebih dekat sama keluarga dan seterusnya ya. Nah, berikanlah saya 3 petunjuk. Saya hanya berdoa kayak gitu teman-teman ya, doa seperti itu kan. Kita kan hanya bisa minta, apakah nanti itu dikabulkan apa tidak itu urusan nanti kan, haknya Allah gitu ya. Pertama dijawab nih tanda-tandanya waktu itu. Saya tiba-tiba diwawancara oleh sebuah tabloid. Sekarang namanya PC Plus, teman-teman. Kalau lihat PC Plus itu sebuah tabloid keluaran Gramedia, itu yang membahas tentang komputer. Saya nggak ingat teman-teman kapan masukin lamarannya gitu kan. Tapi terus tiba-tiba saya dipanggil, disuruh wawancara, dan nggak negonya batal gara-gara mereka ngasih saya gaji itu terlalu rendah atau di bawah UMR. Oke, saya nggak terima. Kemudian selang itu 2 minggu kemudian, saya kemudian dipanggil lagi oleh salah satu internet provider. Internet provider itu namanya Linknet, yang sekarang itu jadi First Media, teman-teman ya. Saya disuruh di situ untuk bagian marketing. Wah, saya nggak ingat kapan masukin lamarannya, tiba-tiba dipanggil. Ajaib kan? Tiba-tiba dipanggil. Wah, tapi ya mentok lagi di gaji gitu kan. Dan saya nggak sadar teman-teman ya, sebetulnya Allah itu sudah menjawab doa saya dengan hal seperti itu. Dan yang ketiga adalah teman-teman, saya iseng nelpon tetangga saya, namanya Mbak Marina. Saya telepon, wah ini udah lama nih nggak nelpon Mbak Marina, kan lebaran kan waktu itu awal tahun, tanggal 5 Januari waktu itu. Saya telepon, enggak deh awal tahun. Saya, Assalamualaikum Kak Nak, wah udah lama nih nggak jumpa, maaf lahir batin ya, gitu segala macam gitu kan. Nah pada saat kita lagi silaturahmi begitu, Mbak Marina bilang, Awi, kenapa nggak datang aja ke Hotel Sahid? Lagi ada halal bihalal nih di sini gitu kan. Ya singkat cerita katanya halal bihalal, ternyata itu HOM teman-teman semuanya. Disitulah saya kenal sama Herbalife ya. Dan agak ketipu juga sih, wah ini jangan-jangan Allah kasih tanda, masa sih saya disuruh menjalankan usaha ini, maksudnya apa gitu teman-teman ya. Dan saya cukup lama ya memahami itu. Saya aja tahu ini tuh setelah 14 tahun saya di Herbalife. Kenapa saya ya gitu ya. Mungkin kita berpikir bahwa Anda tidak membutuhkan gitu, tapi ada orang-orang di sekitar Anda yang membutuhkan. Mereka tidak dapat menerima berkat tersebut melalui orang lain, tetapi harus dari Anda. Tuh teman-teman bayangin ya. Jadi kalau kita nanti sudah di Herbalife gitu ya, kita kan salah satu aktivitasnya, salah satunya misalnya brosuran atau flyeran atau ngomong presentasi gitu ya. Ternyata ada loh teman-teman orang yang baru mau beli Herbalife itu setelah kita yang ngasih flyernya. Padahal ada orang yang udah 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan sampai 7 kali dapat flyer, nggak juga tuh beli Herbalife. Tapi gara-gara Anda ngomong, buka mulut gitu ya, baru deh dia mau beli baru beli sama Anda gitu ya. Ini namanya sudah dituliskan nama-nama orang yang beli itu di dalam produk Anda. Luar biasa keimanannya, keyakinan seterusnya. Tuh luar biasa tuh ya.
Nah, mengapa bukan Anda? Nah, kita kan biasanya nggak peduli terhadap diri sendiri. Tapi kenyataannya, ada potensi besar di dalam diri kita. Ada kemungkinan dalam diri kita yang sangat menjanjikan, ya, yang jika kita maksimalkan akan menggaransi kesempatan yang lebih tinggi untuk sukses. Teman-teman coba yuk kita bayangin sebuah kejadian yang mengerikan. Misalnya, waktu itu saya tidak nelpon Mbak Marina, yang terjadi apa dong? Serem gak sih ngebayangin tiba-tiba Awi jadi agen asuransi gitu misalnya atau agen handphone gitu ya. Aduh, terus saya nikahin Bu Jenny terus kita tinggal di rumah yang gak jelas gitu ya, profesi saya juga nggak jelas ya, mungkin saja ya, pokoknya serem deh ngebayanginnya ya. Nah, mengapa bukan Anda? Anda berhak untuk bahagia. Anda berhak atas kebahagiaan, kesuksesan, dan kebugaran yang luar biasa karena Anda dicintai. Anda selalu diberikan sesuatu yang dapat membuat Anda bahagia. Kita selalu diberikan yang terbaik. Oleh karena itu, mengapa? Bahkan ketika kita tidak mengerti pun, ketika kita tidak siap pun, banyak hal besar yang tetap terjadi atas diri kita. Ya, seperti yang dikatakan oleh Konfusius, guru tidak pernah muncul jika murid tidak siap. Ya, dan ini banyak sekali terjadi kejadian yang saya rasa di alam gaib ya, di herbal gitu ya. Misalnya nih gini, saya waktu itu pernah belajar meritel ya, pernah belajar jualan. Perasaan gue belum jago-jago amat meritel gitu ya, tapi ini kok orang percaya sama saya gitu. Langsung beli paket yang 3 juta gitu. Ya, diajak keluarganya beli juga. Perasaan saya belum jago-jago banget gitu. Ngomong aja masih belepotan, kok orangnya percaya gitu ya. Tapi itulah luar biasa, namanya misteri. Nah, ketika kita ngomong tentang why Herbalife, ketika kita berbicara tentang mengapa Herbalife, teman-teman, coba mari kita bayangkan lagi nih. Tidak ada televisi atau iklan radio untuk Herbalife menemukan Anda dengan mudah. Coba teman-teman. Herbalife itu kan nggak beriklan. Televisi ada nggak iklannya? Nggak ada. Di radio nggak ada. Di internet nggak ada iklannya Herbalife. Ya. Coba teman-teman bayangkan ya, dari jutaan produk dan manusia di sekitar kita, besar loh kemungkinan Anda itu tidak ditemukan oleh Herbalife. Ya, masih saja dari jutaan, dari hal yang tidak mungkin, tapi Herbalife itu diberikan kepada Anda. Coba bayangin teman-teman, renungkan tuh teman-teman ya. Tiba-tiba ada orang yang terima flyer gitu, kehidupannya berubah. Terus ada yang masuk NC, tiba-tiba berubah hidupnya. Ya kan? Padahal kita nggak ngiklanin, saya nggak nawarin Herbalife, tapi orangnya datang gitu. Pak Awi, aku pengen dong coba merubah nasib di sini gitu kan. Dia mulai belajar gitu. Tuh, masih dari jutaan orang. Padahal kesempatan di situ tuh banyak tuh. Banyak kemungkinan misalkan kalau misalkan saya cari orang yang pengen kerja, bisa aja kan saya pasang iklan di koran dan segala macam. Tapi muncul orangnya. Ya. Nah, jawabannya teman-teman, percaya nggak percaya nih, saya juga nggak percaya tapi awalnya ya. Anda itu tidak memilih Herbalife teman-teman, tapi Anda itu terpilih, orang yang terpilih. Serem nggak sih ngomong begini? Ya kan? Tiba-tiba saya merinding nih. Anda terpilih. Oh, berarti orang yang nggak di Herbalife berarti nggak terpilih dong. Betul teman-teman. Orangnya itu nggak dapat hidayah. Jadi jangan emosi kalau misalkan kita nawarin orang yang nggak mau, ya memang dia belum dipilih untuk minum Herbalife, belum pantas untuk beli Herbalife, belum pantas untuk jadi supervisor, belum pantas untuk jadi world team gitu ya, seterusnya teman-teman. Belum terpilih, belum dapat hidayah. Nah, caranya gimana supaya dapat terpilih? Nah, banyak-banyak bersyukur. Anda selalu diberikan hal-hal terbaik dalam hidup. Pilihan terbaik, arrangement terbaik, bantuan terbaik,
Dan jika Anda bisa lebih menghargai hal tersebut, maka hal-hal yang lebih baik akan terjadi. Ya. Dan hanya dengan cara-cara terbaik di Herbalife yang cocok dengan Anda yang akan diberikan kepada Anda. Ya. Nah, mari kita lihat teman-teman. Kenalkan, ini adalah inspirasi buat kita semuanya. Namanya adalah Mark Hughes. Ya. Saya kebetulan di Herbalife nggak ketemu sama Mark Hughes. Saya bergabung di Herbalife tahun 2001. Tapi Mark Hughes sudah meninggal dunia itu usia ketika di tahun 2000. Jadi saya hanya bisa melihat edukasinya itu hanya melalui video-video yang ada di YouTube, teman-teman semuanya ya. Dan saya juga mempelajari teman-teman filosofi daripada Mark Hughes. Filosofi yang buat kita pegang ini sebetulnya akan membuat kita bertahan banyak di Herbalife. Ya, Mark Hughes selalu mengajarkan kita fun, simple, magical, use, wear, talk, 10. Maksudnya adalah ngomong ke 10 orang sehari, ya, dapetin 10 pelanggan, ya, kemudian dapetin 10 member sehari, 10.000 volume point sebulan, seperti itulah kurang lebih ya. Nah, 90 days action plan. Nah, ini yang kita baru mulai malam hari ini. Tell, show, try, do. Ya. Terus kemudian 72 hour rule. Aturan 72 jam pertama. Nah, long term recruitment and training. Build your organization with deep and depth 6 generation. Teman-teman semua, doain saya ya. Mohon doa dan supportnya. Mudah-mudahan dalam sesi 12 minggu ke depan ini filosofi Mark Hughes satu persatu kita akan sampaikan ke teman-teman yang basic-basic aja gitu ya. Nah, untuk Anda yang join di Herbalife, kategori ini diperkenalkan oleh namanya Chairman's Club member, namanya Kurt and Cindy O'Connell. Ya, mereka membagi kategori member di Herbalife itu ada 3. Yang pertama adalah pencinta produk. Yang kedua adalah seorang yang mencari penghasilan tambahan. Dan yang ketiga, kategori member yang ketiga adalah sebetulnya ingin punya kebebasan finansial. Kebebasan finansial itu biasanya dari sebuah penghasilan residual yang sekitar 20 juta sebulan. Ya. Dan ini teman-teman semuanya ketika saya ke Amerika, diundang oleh Herbalife Indonesia untuk ke Herbalife Amerika. Ini saya di kantor pusatnya di Herbalife. Ini ada satu ruangan namanya Mark Hughes Cafe. Jadi di dalam Mark Hughes Cafe ini adalah kantin sebetulnya untuk para karyawan yang bekerja di PT Herbalife, di Herbalife Internasional seperti itu ya. Saya nggak boleh foto di dalam ruangan itu karena makanannya itu betul-betul sehat. Makanannya sehat, nggak ada daging merah gitu ya, luar biasa. Dan ini adalah CEO kita, namanya Michael O. Johnson. Beliau ini masuk Herbalife ya dengan menawarkan diri sendiri ya teman-teman. Beda ya, Herbalife itu luar biasa ya. Biasanya mencari CEO, ini enggak, malah Michael O. Johnson itu yang melihat Herbalife, kemudian dia quit dari Walt Disney, lalu dia menawarkan diri untuk jadi CEO-nya Herbalife ya. Tahun 2005 tuh ingat banget saya gitu ya. Karena setiap member di Herbalife yang sudah posisinya World Team itu diberikan kaset rekaman wawancara Michael O. Johnson, sudah ada itunya, subtitlenya. Ditanya nih, alasannya Michael mau jadi CEO ini apa gitu. Diwawancara gitu kan, sampai dia bisa menjawab. Dan background dia ini adalah 17 tahun yang membesarkan merek atau brandingnya Walt Disney. Dunkin lagi, apa namanya, Donald Bebek, Mickey Mouse, semuanya. Sehingga brandnya itu bisa dikenal, bisa diingat oleh anak kecil teman-teman semua. Jadi kalau misalkan Anda pahami, Michael O. Johnson ini adalah suhunya branding. Nah, luar biasa ya. Oke, untuk melihat why Herbalife ini teman-teman, Anda hanya perlu tahu 3 hal. Dari mana asal Herbalife, di mana Herbalife sekarang, dan di mana Herbalife masa mendatang ya. Nah, saya nggak lihat ini. Mari kita lihat apakah saya bisa nyetel video ini. Ya, ini ada video sebetulnya. Kita lihat.
Ya kan tuh. Di sana berapa? Lucu. Oke. Teman-teman semua, berikan tepuk tangan untuk founder kita Marcus ya teman-teman. Itu luar biasa, sangat menginspirasi. Kalau teman-teman nanti butuh videonya, saya nanti kasih di grup Facebook ya. Luar biasa deh teman-teman ya. Nah, pertanyaan yang paling penting adalah kita ini berada dalam industri apa? Ya. Jawabannya adalah kita ini berada dalam industri direct selling atau penjualan langsung ya. Nah, ngomong-ngomong untuk penjualan langsung, kita punya sebuah asosiasi di Indonesia namanya Asosiasi Penjualan Langsung atau APLI. Ini ada 8 poin untuk memastikan apakah sebuah perusahaan ini bisa disebut legalitas ya. Bisa dipercaya atau tidak. 8 item gitu ya. Jadi ini teman-teman, kalau Anda paham 8 poin ini akan menjaga Anda, bisnis Anda dari godaan rumput yang bergoyang di sebelah sana gitu ya. Ada yang bilang, wah ini nanti kalau gabung di perusahaan A, perusahaan B, produknya cepat, wah segala macam. Nah, pokoknya banyak deh, cepat kaya, dapat BMW, liburan kemana-mana tanpa kerja keras gitu kan. Wah, mari kita lihat teman-teman ya, 8 poin ini. Apakah legalitas perusahaannya valid? Ya, Badan POM misalnya, Departemen Kesehatan, atau punya label halal dan seterusnya, ya kan? Apakah ada produknya? Nah, kadang-kadang bisnis itu, nggak ada produknya. Nggak ada produk ininya, produk apa? Produk yang bisa dilihat, disentuh, dipegang gitu, nggak ada. Nah, apakah penekanan pada penjualan produk bukan pada peringkat? Nah, apakah komisi dibayarkan berdasarkan penjualan produk dan bukan uang pendaftaran? Nah, teman-teman semua, untuk nomor 4 ini penting sekali teman-teman ya. Kita tidak dapat untung apa-apa ketika kita merekrut member, betul? Ya kan? 536.800 kan? Kita nggak dapat untung apa-apa. Ya. Apakah peserta masih bisa menghasilkan uang jika rekrutmen dihentikan hari ini? Di Herbalife bisa dong. Kalau misalnya pemerintah nih, kita nggak boleh rekrut, kita masih bisa hidup nggak? Bisa. Gimana caranya? Jualan. Jualan apa? Jualan Herbalife. Ya kan?
Nah, apakah ada kebijakan pengambilan produk yang rasional? Ada. Herbalife punya 30 hari uang kembali. Mana ada kita makan nasi goreng nggak puas kita bisa minta uang kembali kan? Atau misalnya 90 hari untuk member baru, ya. Tuh, itu money back guarantee. Apakah produk memiliki nilai pasar yang rasional? Ya, punya. Harga share kita itu sudah ditetapkan sesuai dengan inflasi kita. Nah, apakah ada alasan menarik untuk membeli produk para konsumen? Ada dong. Alasannya apa? Nah, apakah kamu sarapan pagi kamu apa? Kan gitu. Nah, teman-teman, kemudian Anda mesti paham yang namanya opini dan fakta. Nanti ketika Anda mulai ngomong Herbalife ke keluarga Anda dan segala macam, 90% itu opini, teman-teman. Ya, opini itu dibentuk karena mereka melihat, mendengarkan, dapat gambaran dari orang lain. Wah, saya dengar Herbalife ini bikin orang mati, bikin orang jantungan, berdebar-debar, segala macam ya. Tapi faktanya yang mereka ketahui tentang Herbalife cuma 10%. Yang benar tuh cuma 10%, teman-teman. Nah, kalau Anda punya buku informasi produk dari Herbalife seperti ini, mari kita lihat sama-sama, teman-teman ya. Yuk, kita buka buku informasi produknya. Nah, mari kita lihat. Mari kita lihat buku informasi produknya. Kita lihat buka halaman tentang Herbalife. Nah, semua literatur teman-teman kita bisa dapatkan dari Herbalife ya. Kita bisa baca, ya ini ada pendiri Marcusnya, kemudian kita bisa baca semua dari situ pusat sainsnya, kita bisa lihat ada dokter-dokternya, kita bisa lihat ada pabriknya. Dari halaman 8 itu ada benih keasupan, from feed to seed. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman dapat keraguan tentang Herbalife, wah ini Herbalife gimana nih cara penanaman produknya? Nah, teman-teman udah bisa baca. Bahkan kita memvideokan from feed to seed ini, teman-teman, ya. Kemudian di sini juga ada detail daripada produk Herbalife ya, satu persatu gitu. Teman-teman udah pernah baca belum buku informasi produk dari Herbalife ini? Ngomong-ngomong, Anda bisa beli buku ini dari Herbalife itu kalau nggak salah cuman 55.000 deh kalau nggak salah. Isinya dapat 5. Ya. Coba nanti Anda beli di Herbalife ya. Nah, kalau misalnya ada yang tanya sama kita, wah, Herbalife itu kan bisa bikin orang jantungan. Nah, teman-teman, cara menjawabnya diajarkan oleh Marcus. I don't know about that. All I know is gitu. Jadi saya tidak tahu tentang hal itu. Yang saya tahu adalah teman-teman ceritain faktanya. Wah aku udah coba Herbalife nih, nggak bisa turun berat badan. Udah coba begini segala macam kan. Nah teman-teman nggak usah berdebat, tapi bilang aja, wah gue nggak tahu deh tentang hal itu ya, tapi saya pakai Herbalife saya turun 4 kilo nih, gitu ya. Kemudian ini ada pertanyaan penting, mengapa tidak, mengapa bukan saya, dan mengapa sekarang. Mari kita lihat teman-teman, mengapa Herbalife. Saya kebetulan sama istri kemarin sudah ke Herbalife HIM ya Bu ya, Herbalife apa sih pokoknya pabriknya Herbalife lah gitu ya. Saya sudah lihat sendiri bagaimana pengolahan produk Herbalife. Ya, saya makin yakin gitu ya setelah saya lihat, oh ternyata benihnya itu, benih pohonnya itu betul-betul diseleksi dari ratusan yang pokoknya paling bagus lah seperti itu ya. Nah, ini mengapa kita di Herbalife dan melakukan Herbalife ya. Tentang obesitas nih teman-teman. Bertumbuh dan terus bertumbuh. Ya, semua berasal dari mulut. Ya, orang itu ini sebuah artikel dari Kedaulatan Rakyat dari Jogja. Dia bilang makanan cepat saji memicu obesitas. Kita baca nih ya teman-teman. 3 dan 1 dari 10 anak remaja pubertas yang diteliti mengalami kelebihan berat badan. Kan? Belum lagi diabetesnya. Nah, jadi masalah obesitas teman-teman itu ternyata sudah menjadi epidemik obesitas di seluruh dunia. Tapi kita punya brand yang kuat, punya merek yang kuat kan teman-teman.
Ini ceritanya sedang di Hong Kong nih teman-teman. Di Hong Kong itu ya, setiap hari masyarakat Hong Kong itu sudah menggunakan Herbalife Tim. Korea, Taiwan gitu ya, udah sangat terkenal sekali Herbalife di sana. Ya bahkan Herbalife punya sebuah anggaran gitu ya untuk membranding kendaraan atau transportasi di kota tersebut dengan seperti ini, ya. Nah, alasan yang kedua, kenapa kita perlu menggunakan Herbalife ya? Karena produknya Herbalife itu bisa digunakan untuk sarapan pagi, bisa juga dipakai untuk mengelola berat badan, kesehatan, energi, vitalitas, dan kecantikan. Ya, nah Anda bisa lihat kan contohnya seperti ini kalau Anda lihat, ya kan? Nah, lebih cantik kan orangnya? Oh bukan, dia pakai untuk lebih ganteng ya, tapi bukan buat lebih cantik. Ah, luar biasa. Oh, ada yang kenal ya? Lebih cantik kan? Oh, iya kan? Jadi hati-hati kalau seorang pria minum Herbalife, ya bisa lebih cantik loh ya, luar biasa. Ya, di Korea juga dramanya menggunakan Herbalife ya. Nah, ini teman-teman, kalau Anda lihat di belakang saya ini adalah sebuah laboratorium quality control di Herbalife ya. Di belakang saya itu apa namanya? Tablet itu kayak selulose, lipobond sama fiber itu tuh tidak kena oksigen, bayangin. Jadi langsung dari proses kedap oksigen langsung masuk ke mana? Ke botolnya, disil apa namanya Bu? Ya pokoknya digituin deh, disegel gitu, itu nggak ada oksigennya. Dan baru bisa mendapatkan oksigen ketika kita buka, teman-teman ya, luar biasa. Dan saya sudah foto dengan Dr. Luigi Gretton. Wih, luar biasa. Nah, kenapa foto ini saya tampilkan? Karena Dr. Luigi Gretton akan menjadi salah satu pembicara utama di mana? Di Extravaganza Singapura. Teman-teman sudah beli tiketnya belum? Seorang supervisor sudah bisa beli tiket. Extravaganza early bird-nya 2.067.000 untuk satu orang ya. Nah, kemudian ini adalah misinya Herbalife, misinya Mark Hughes. Change people's life ya dengan menyediakan nutrisi dan peluang usaha ya. Kemudian katanya Mark Hughes, Herbalife adalah peluang terbesar bagi orang rata-rata untuk mempunyai kehidupan di atas rata-rata. Coba teman-teman bayangin, Anda dengan latar belakang pendidikan Anda sekarang tuh mentok-mentoknya kalau kerja mau jadi apa coba? Jadi apa coba? Jadi apa coba? Ya, apakah kita bisa diterima di sebuah kantor dengan gaji 10 juta sebulan? Gak bisa. Gaji 10 juta sebulan tuh minimal S3, men. Ya, S3 itu sekolahnya lama banget, itu udah botak palanya buat sekolah doang. Iya, udah profesor, udah doktor tuh, ya kan? Iya, beneran teman-teman ya. Nih, ngomong-ngomong, kita baru ngomongin masalah gaji nih. Teman-teman lihat nih, ini kemarin yang diceritakan sama si Mbak Tati dari Rusia ya. Bu Tati kemarin bilang begini, jadi kalau kita bekerja teman-teman, seiring dengan bertambahnya usia dan karir ya, gaji kita pasti akan naik, betul nggak? Misalnya kita mulai bekerja di usia 25 tahun deh, gaji kita 2 juta. Anda bekerja terus meniti karir gitu kan, taruhlah misalkan Anda bekerja 40 tahun nih, 40 tahun misalnya. 25 tambah 40 berapa? 65 tahun kan? Oke, gaji Anda mentok-mentok bisa 15 juta deh sebulan atau 35 juta. Tapi ketika Anda pensiun teman-teman ya, kembali lagi pensiun ini ke angka 2 juta, mungkin kurang kali. Ya, nggak usah jauh-jauh deh. Orang tua saya aja nih bekerja di sebuah BUMN di Pertamina gitu, masa baktinya 36 juta. 36 tahun, uang pensiunnya aja nggak sampai 2 juta loh teman-teman. Iya. Pokoknya kalau bekerja di kantor itu mengenaskan, ya. Dan kalau kita memilih income bersama Herbalife, kita bekerja dengan kerja keras kita sendiri. Tapi penghasilan kita makin lama makin naik, gaya hidup kita juga akan makin naik. Nah, teman-teman nih lihat nih. 40 tahun rencana bekerja, Anda pilih gaji atau income, ya. Ini sebuah perkiraan kalau misalkan kita itu menjadi seorang milioner
Kalau misalkan main lotre gitu ya. Nah, ini kesempatannya gitu ya, kita akan menjadi miliuner itu seperti ini, ya. Nah, sekarang ngomong-ngomong tentang income nih, ada 2 area income di Herbalife. Teman-teman mesti mulai catat nih. Area pertama adalah aktivitas jualan pribadi Anda sendiri. Ya, Anda kerja keras sendiri, mengundang orang, nyebarin flyer, tersenyum, ngajak orang ke NC misalnya, atau ketemuan untuk presentasi, Anda jelasin produknya, Anda jelasin tanitanya dan segala macam, closing deh, ya, Anda akan dapat income untuk kerja keras Anda sendiri. Duitnya, besar kecilnya, itu juga tergantung dari kerja keras Anda. Kalau Anda kerjanya banyak, ngomong ke banyak orang, ya berarti income-nya juga banyak. Makin banyak ngomong, makin sering ngomong, ya makin banyak lagi presentasinya, makin banyak lagi customer-nya, uangnya juga semakin banyak. Tapi kalau ngomongnya malu-malu, ya rezekinya juga malu-malu teman-teman ya. Nah, ini adalah aktivitas jualan pribadi Anda. Nah, yang kedua nih, ini adalah sebuah area income yang Anda dapatkan ketika Anda sudah mulai mengajarkan orang lain mendapatkan income juga. Contoh, Anda punya customer-nya minta jadi member, membernya pengen punya penghasilan tambahan, Anda ajarin caranya ngundang, ada acara tanitan, tapi yang benar. Ya, nah di situ ketika mereka sukses, punya uang, Anda juga punya uang. Pertanyaannya sekarang, kenapa bukan sekarang? Nah, ini ada yang namanya profesi lama, profesi baru. Teman-teman, untuk Anda yang pernah dapatkan email saya sudah jelaskan kan tentang profesi lama dan profesi baru ya. Profesi kita sekarang teman-teman itu namanya nutrition coach atau pelatih nutrisi. Profesi ini 35 tahun yang lalu itu belum ada dan orang nggak perlu tentang tentang profesi ini. Zaman dulu ini kalau misalkan orang profesi, contoh nih guru, insinyur, karyawan, arsitek, dokter, kan diperlukan oleh masyarakat kan? Tapi saking banyaknya profesi tersebut, akhirnya banyak persaingan. Sumber daya jadi murah kan? Akibatnya yang tadinya arsitek mahal, sekarang mereka juga ternyata harus mempromosikan kerjaannya supaya tetap dapat duit, misalnya seorang arsitek. Yang tadinya 1 kali gambar dikasih honor misalnya sampai 10 juta, ini karena ada arsitek yang lebih murah, kalah saing dia, ya akhirnya persaingannya tidak seheboh dulu lagi, ya. Nah, sementara itu teman-teman, profesi baru kita ini muncul karena makin banyak orang yang salah makan. Tugas kita ngapain? Tugas kita cuma 2 teman-teman, mengajarkan 80% nutrisi, cara makan yang benar, ya meal plan yang benar, dan kita ngajak mereka 20% untuk healthy active lifestyle dengan cara berolahraga, ya. Nah, teman-teman, mari kita lihat video berikut. Teman-teman mau pilih yang mana nih? Tagline-nya ini adalah tagline yang selalu dipromosikan oleh istri saya. Kita lihat ya. Pilih yang mana tadi? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang mana ini? Nah, ini istri saya suka menggunakan tagline ini teman-teman, menua dengan sehat. Jadi let's say 10 tahun dari sekarang, kita kan pasti akan tua kan. Tua itu bukan pilihan lagi, udah pasti itu. Tapi kita bisa memilih, kita ketika usia kita lebih tua 10 tahun itu kondisinya mau seperti apa. Nah, itu mulai dengan gaya hidup seperti sekarang teman-teman ya. Nah, apalagi kalau misalkan Anda lihat nih, masalah dunia saat ini katanya WHO, itu 70% kematian dini itu karena 4 macam penyakit. Jantung, kanker, stroke, diabetes.
Dan semuanya itu gara-gara mulut doang, sarapan yang salah, nutrisinya juga kurang bagus teman-teman semuanya, ya. Nah, kemudian datanglah ini Richard Carmona tahun 2014 ketika saya hadir dalam honors-nya Herbalife di Hawaii. Dokter ini tiba-tiba muncul nih di Hawaii. Dokter ini adalah dokter yang keren teman-teman kalau untuk ukuran Amerika ya. Ini dokter ahli bedah kepresidenan, Tin. Kepresidenan nih yang dipercaya untuk apa namanya membedah presiden pokoknya kepresidenan ya. Ternyata dia join di Herbalife teman-teman. Bahkan oleh MOJ dinobatkan menjadi penasehat untuk Dewan Nutrisi Herbalife ya. Kenapa kok begitu? Mari kita lihat visi dan misinya Dr. Richard Carmona. Teman-teman, kemarin kita di Jalan Tamrin ada penembakan kan? Katanya itu teroris kan? Katanya Richard Carmona kalau namanya teroris itu bukan begitu. Mari kita lihat nih teman-teman. Katanya Richard Carmona. Nah, teman-teman semua, ngomongin tentang terorisme nih. Kemarin waktu kejadian di Sarinah tuh berapa orang yang meninggal dunia? 7 orang kan, 5 orang teroris, terus ada 2 orang yang penduduk sipil. Sementara orang-orang yang meninggal dunia karena obesitas, Masya Allah luar biasa. Ya, itulah yang disebab yang katanya Dr. Richard Carmona, bahwa obesitas ini adalah teror within. Jadi teror yang ada di dalam diri kita. Kenapa ini terjadi teman-teman semuanya? Juga terjadi sama di anak-anak juga. Ternyata masalahnya karena rendahnya nutrisi, kurang olahraga, dan kurangnya informasi tentang nutrisi teman-teman. Ya, itulah sebabnya kenapa profesi kita yang namanya nutrition coach ini dibayar mahal teman-teman semua. Ya, oleh sebab itu salah satu juga kondisi banyak orang yang menua dengan cepat ya, usia 30 tahun tapi penampilannya udah kayak orang 60 tahun ya. Ubanannya luar biasa, lebih cepat ubanan. Dan sarapan pagi orang Indonesia ya begini teman-teman, makanannya instan-instan ya. Akibatnya banyak masalah juga. Ini dia. Ini ternyata juga jadi masalah nih di Asia teman-teman ya. Negara-negara di Asia ini sudah menjadi satu tong sampah nikotin dunia. Ya, rokok aja itu luar biasa nih Indonesia. Saking mudahnya orang itu beli rokok sampai anak-anak usia sekolah aja sudah bisa beli rokok seperti itu ya. Nah, ini teman-teman semua nih. Yang kita ajarkan kepada mereka sebagai profesi kita ini sebagai nutrition coach adalah kita mengajarkan dan mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk healthy active lifestyle. Jadi gaya hidup sehat yang aktif. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan memperbaiki sarapan paginya, teman-teman. Ya, kita kampanyenya adalah kampanye sarapan pagi. Have you had your shake today? Nah, jadi ada 3 kan sarapan pagi orang Indonesia. Ada orang yang sarapan dengan berbasis karbohidrat, ada yang nggak sarapan, ada yang pokoknya segala macam. Nah, kita mulai sebagai coach nutrition atau pelatih nutrisi, kita mulai mengajak mereka untuk memperbaiki sarapan paginya. Ya, beberapa orang langsung mendapatkan manfaat setelah mendapat sarapan pagi. Nah, ini ada 2 tipe manusia ketika diet. Ada orang yang suka makan, ada juga orang yang terlalu sibuk untuk makan. Nah,
Tipe yang suka makan seperti ini teman-teman, ya. Kemudian tipe yang suka terlalu sibuk untuk makan seperti ini. Dan kita, kalau teman-teman menggunakan website replika DMO Keren, ini adalah sebuah edukasi sarapan yang sudah disediakan untuk Anda semuanya ya. Jadi ketika prospek kita itu kita ajak untuk melihat edukasi sarapan pagi, mereka bisa baca pakai smartphone. Mereka bisa baca, mereka bisa lihat, mereka bisa membaca testimoninya, dan mereka bisa memilih mau coba paket sarapan atau mau coba paket turun berat badan. Nah, mari kita lihat teman-teman. Ini adalah paket sarapan kita yang pertama. Isinya cuma shake aja, ya. Nah, seperti ini. Sarapan quick start anti kelaparan. Ciri sarapan yang sehat adalah tidak mudah kelaparan dan ngemil. Sarapan quick start dibuat untuk mengontrol rasa lapar yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap individu dan memuaskan selera makan Anda. Nah, untuk 10 hari konsumsi tersedia dalam 3 pilihan rasa. Coklat, vanilla, strawberry. Nah, teman-teman, orang ini lihat kan, prospek kita lihat gitu. Terus ketika mereka mau order, ya tinggal klik aja order. Kemudian, ini sarapan ultimate. Terdiri dari shake Formula One, NRG Instant Tea, ada Herbal Aloe Concentrate, dan 1 buah personalized protein powder. Harganya 1481 ya, teman-teman Anda lihat nih di sini. Jadi orang yang baca, kita ajak mereka untuk sehat, mereka bisa langsung dapat edukasi. Ya, edukasi tentang sarapan sehat, bahkan orang-orangnya juga akan tetap diedukasi dengan autoresponder kita selama 1 bulan penuh teman-teman semua. Ya. Nah, kemudian kita juga menawarkan paket yang namanya 7-day trial pack. Ya, 7-day trial pack juga tersedia di website replika DMO Keren, sudah jadi 1 paket untuk Anda. Kemudian bisa order, ya. Intinya adalah teman-teman semua, kita mengajarkan mereka untuk makan yang benar, ya. Kita lihat kondisi atau komposisi ototnya, airnya, lemaknya, sehingga bagus. Oke, healthy active lifestyle seperti ini ya. Dan teman-teman semuanya, materi Why Herbalife sudah selesai. Mohon maaf tadi kalau agak lama, mungkin ada gangguan untuk di video dan segala macam ya. Nah, teman-teman mungkin bisa lebih fokus karena saya akan membacakan peraturan dan tugas-tugas yang bisa dikumpulkan setiap hari Minggu malam. Kalau Anda melihat ini bagus untuk Anda lakukan perubahan, mari kita lakukan sama-sama ya. Baik, yang pertama adalah saya jelaskan itu apa itu focus group. Focus group adalah sebuah rencana untuk bekerja dalam periode 90 hari yang terfokus untuk naik level. Jadi, kalau Anda yang sekarang masih member, senior consultant, success builder, QP ya, Anda punya goal untuk menjadi supervisor. Nah, ketika Anda sekarang supervisor, nah Anda berpikir bagaimana caranya memanfaatkan focus group untuk menjadi active supervisor. Nah, supervisor ke world team ke get team, dan seterusnya ya. Nah, di focus group teman-teman, yang diperlukan adalah 99% sikap yang benar. Mau berubah, mau belajar, mau bekerja, mau nurut sama mentor, dan seterusnya. Punya goal yang jelas dan terarah, lalu kemudian teman-teman punya lembar aktivitas atau rapot harian ya. Nah, goal kita semuanya yang sekarang ada lihat presentasi pada malam hari ini, kita harus hadir di Extravaganza Singapura 2016. Catat tanggalnya, tanggal 13, 14, 15 Mei 2016. Itu waktu trainingnya. Tapi kalau misalkan Anda mau jalan-jalan, Anda boleh 1 hari sebelum atau 1 hari sesudah Extravaganza, Anda bisa menyiapkan uang saku lebih. Nah, kalau ke Singapura, insya Allah Anda boleh lihat, cek tiketnya untuk Extravaganza itu 2.067.000 dari Herbalife. Kalau Anda pakai Tiger Air atau ya kurang lebih ya, itu tiket dari Jakarta ke Singapura itu harganya 373.000. Murah ya, kalau Anda beli sekarang loh. Nah, ini airline-nya beda-beda nih. Nanti ada yang Air Asia, ada yang apa segala macam ya. Tapi kemarin pernah dicek sama tim saya, itu harganya 373.000 paling murah ya.
Kemudian ini goal kita, berapa banyak supervisor kita yang hadir di sana, mau direkognisi sebagai apa, dan seterusnya. Ya, nah kita bahas tentang kualifikasi dan syarat fokus grup, teman-teman. Kualifikasi ini banyak yang tanya, Mas Awi, 500 volume poinnya itu tuh di bulan apa, gitu ya. Jadi 500 volume poinnya itu di salah satu bulan, teman-teman, personal profil pembelian produk pribadi, ya. Kalau Anda sudah lakukan di November atau di Desember atau di Januari, Anda boleh kirimkan invoice-nya. Kemudian Anda dapatkan izin dari upline presiden SIM Anda. Izinnya juga bisa bentuk lisan atau tertulis di WhatsApp dan segala macam. Anda boleh capture, kirimkan via email. Dan yang terakhir, teman-teman perlu memiliki sistem yang standar yang saya gunakan bersama-sama, yang saya ajarkan supaya ada keseragaman, yaitu menggunakan DMO keren. Ya, contoh nih, Anda ada pertanyaan, Pak Awi, kenapa mesti pakai DMO keren? Ya, saya menjawabnya begini, teman-teman. Kalau Anda punya NC, ya Anda perlu punya Tanita. Ya, Anda tanya, kenapa saya perlu punya Tanita, Pak Awi? Ya, jawabannya kan biar bisa diajarin WE, bisa diajarin wellness evaluation. Terus kalau misalkan Anda ikut fokus group, Anda tanya, Pak Awi, emang harus punya demo keren, gitu kan? Iya, ntar gimana saya ngajarin cara berpromosi, cara iklan kalau Anda nggak punya demo keren? Begitulah kurang lebih seperti itu ya. Tapi ini adalah sistem yang seragam, ya, supaya yang kita ajarkan nanti juga bisa Anda ikuti sama-sama. Saya juga menggunakan demo keren, ya. Nah, terus teman-teman, di fokus group nanti ada tugas, ada PR, teman-teman. Ada tugas yang kita pecah selama tugas malam ini, tugas harian, tugas mingguan, dan tugas bulanan. Teman-teman catat untuk malam ini dulu ya. Setelah teman-teman mengikuti sesi fokus group malam ini, ya, Anda bisa posting di grup fokus group Indonesia. Anda cari gambar yang bisa mewakili alasan Anda kenapa Anda di Herbalife. Nah, mungkin saya nggak tahu, mungkin sebuah gambar orang tua Anda mungkin, atau Anda kepengen memposting di situ gambar ibu Anda, gambar, pokoknya sesuatu yang membuat Anda itu bertahan di Herbalife, ya. Lalu kasih penjelasan di situ. Misalnya, kenalin nih teman-teman, doain ya, mohon supportnya, saya ikut fokus group ini untuk saya punya cita-cita begini, saya punya anak kecil yang begini, wah saya pengen punya, wah segala macam deh, ya. Lihat apa yang terjadi sama diri Anda ketika Anda posting, Anda sharing, ya. Kemudian Anda biarkan Anda bekerja, Anda lupa, bahkan Anda sudah lupa menulis status itu, dan ketika Anda sudah jadi seseorang, Anda lihat lagi, oh ternyata impiannya jadi kenyataan, gitu ya teman-teman ya. Sebuah gambar, jadi malam ini Anda posting di grup Fokus Indonesia yang mewakili Why Herbalife Anda. Saya nggak tahu ya, apakah Anda yang menjadi alasan itu adalah sebuah bentuknya materi atau bentuknya non materi, terserah Anda, ya. Lalu teman-teman lihat nih, di sini ada tugas harian, ya. Tugas hariannya cuma 3. Tugas hariannya cuma 3. Yang pertama, menggunakan produknya. Nah, the more you shake, the more you make. You only can sell the product that you use. Jadi Anda tuh hanya bisa jualan produk yang Anda pakai. Kalau Anda nggak pakai, ya berarti Anda nggak bisa jualan. Anda kurang menghayati nilai esensi daripada sharing, ya. Kemudian nomor 2, branding atau gunakan pin di baju Anda, ya. Sekarang teman-teman mesti berpikir bagaimana caranya branding yang Anda pakai itu bisa untuk memulai percakapan, ya. Oke. Kemudian nomor 3 nih, tugas harian kita, ngomong ke orang lain. Nah, memulai percakapan, ya. Pak, boleh nggak saya tanya, ngomong-ngomong tadi pagi sarapannya apa, gitu ya. Nah, jadi goalnya teman-teman bisa ngomong ke 10 orang sehari. Apapun deh DMO Anda, misalnya Anda pakai lomba langsing berhadiah, atau misalkan pakai fit club, atau misalkan pakai internet, atau misalnya pakai shake party, ataupun NC gitu ya. Nah, pokoknya ajak mereka untuk bisa melihat presentasi. Mari kita lihat 3 tahapan ketika kita ngomong, teman-teman ya.
Pertama kan kita memulai percakapan ini untuk menggali kebutuhan, kita kayak detektif, Pak, wah Bapak udah sering nih, atau kita sengaja nongkrong di warung nasi uduk. Bu, maaf Bu, saya mau tanya nih, Ibu sudah berapa tahun makan nasi uduk gitu ya? Emang Ibu demen ya nasi uduk? Wah, diajak ngobrol gitu kan. Terus kita kasih aja presentasi, Bu, kalau Ibu nggak buru-buru, boleh nggak Bu, saya 5 menit aja, saya kasih tahu Ibu edukasi tentang nasi uduk. Kamu ini siapa? Oh, dia kan tanya begitu. Kamu ini siapa, Bu? Oh, kenalkan, Bu. Saya namanya Andi. Saya profesinya adalah pelatih nutrisi, Bu. Wah, apa itu? Wah, itu pokoknya panjang ceritanya. Tapi tugas saya adalah mengedukasi masyarakat untuk sarapan yang benar, gitu ya. Ibu udah pernah belum diundang ke sebuah sekolah kursus makan? Wah, apa itu? Itu Bu, sebuah sekolah yang bisa yang bisa memberikan pelatihan bagaimana caranya makan yang benar. Wah, jadi maksudnya makan nasi uduk ini nggak benar? Bukan begitu, Bu. Maksud saya, mendingan nasi uduknya kasih ke saya aja. Luar biasa. Gitu ya. Nah, pokoknya presentasi sarapan sehat, testimoni, habis itu bisa closing deh. Ya, closingnya terserah Anda nih. Misalnya Anda di NC ya, closingnya paket NC. Mau pakai NC yang biasa boleh, mau pakai NC yang ala-ala juga boleh. Ya, pokoknya closing. Ya, mau di retailin juga boleh, mau retail ala shake aja, shake MANRG atau shake, pokoknya terserah Anda deh, yang penting closing. Ya, sebutkan dulu paket ultimate, Bu. Ini loh Bu, harganya itu 1.500.000 atau 1.400.000. Mahal amat. Oke, kalau mahal amat, Ibu ini ada paket trialnya yang harganya 433. Dapat apa aja nih? Dapat ini gitu ya. Itu caranya ngomong. Paham ya teman-teman ya? Oke, kemudian kita ngomong tentang tugas mingguan. Tugas mingguan, teman-teman, ada 4 ya. Dan ini nanti dikumpulkan, dilaporkan setiap hari Minggu malam di grup fokus grup di Facebook. Ya. Nah, jadi gini teman-teman, tugas mingguan. Ini kan hari Selasa, ya. Besok pagi Anda mencatat perkembangan hasil produk pribadi Anda, ya. Gunakan timbangan Tanita. Kalau misalkan teman-teman belum punya timbangan Tanita, Anda bisa pergi ke NC terdekat, Mas numpang nimbang dong, gitu ya. Anda catat tuh berat badan, kadar lemak, massa otot, kadar air, lemak perut, ya semua Anda catat semuanya, ya. Yang kedua, turun atau naik 1 kilogram atau 1% kadar lemak atau naik massa otot, ya. Jadi maksudnya gini teman-teman, kalau misalnya Anda itu memang harus turun berat badan, ya, pastikan Anda turun 1 kilogram dalam waktu 1 minggu. Atau Anda kehilangan 1% kadar lemak, itu hasilnya positif. Atau Anda nggak turun, berat badan Anda tetap tapi massa ototnya itu naik, itu juga bagus. Oke, itu jadi menggunakan timbangan Tanita juga. Kalau Anda belum paham ini apa, tanya sama mentor Anda, Pak Mentor ajarin dong saya pakai Tanita yang bagus, yang benar tuh gimana gitu ya. Karena semuanya itu berawal dari kesehatan kita. Kan kita mau jadi pelatih nutrisi, coach nutrition. Masa coach nutrition makannya nggak benar gitu. Yang ketiga, teman-teman, tugas mingguannya. Anda cari di YouTube ya. Cari di YouTube, kemudian Anda pilih aja nih nonton satu topik. Satu topik aja, terserah mau hari apa, tapi satu aja. Ini untuk membekali pengembangan kepribadian Anda ya, teman-teman semua. Di sekolah nih, kita kan nggak pernah belajar bagaimana caranya bertindak ya seperti itu. Makanya kita orangnya jadi gampang mengeluh, ya bersangka buruk sama orang, karena kita emang nggak pernah dilatih untuk itu teman-teman semua. Ya marah-marah dan seterusnya. Nah, untuk itu teman-teman bisa pilih nih, Marcus itu di YouTube banyak. Jim Rohn yang berbahasa Indonesia juga banyak. Mario Teguh apalagi, itu kan sudah bahasa Indonesia. Pilih aja teman-teman ya. Otak kita, jadi bukan hanya badan kita yang perlu nutrisi yang baik, tapi juga otak kita, pikiran kita tuh juga perlu nutrisi yang bagus supaya kita tetap bisa berpikir positif, punya rasa optimis, bisa bermimpi dan seterusnya ya. Yang keempat, nah ini dia nih, berkaitan dengan kerja kita. Teman-teman, saya harapkan dari tugas harian tadi kita ngomong sama 10 orang sehari teman-teman, saya harapkan seminggu itu Anda punya 2 konsumen baru.
Ya, 2 konsumen baru atau omsetnya bisa 1 juta. Ya, 2 konsumen baru atau omsetnya 1 juta. Tapi 2 konsumen baru cuma beli 2 shake Mas Awi, nggak apa-apa. Ya, berarti kan 2 konsumen baru. Beli shake 2 kan berarti 388 kali 2 nggak sampai 1 juta, nggak apa-apa. Yang penting Anda dapat 2 customer baru. Tapi kalau misalnya orangnya cuma langsung beli paket 1 sarapan sehat, gimana Pak Sawi yang ultimate yang 1.400.000? Tapi cuma 1 yang beli, nggak apa-apa juga. Omsetnya berarti sudah terpenuhi. Ya, ini pembeli baru ya teman-teman ya, bukan pembeli yang bulan lalu pernah beli terus sekarang beli lagi. Enggak, bukan itu. New customer. Bukan member teman-teman ya, bukan member itu maksudnya bukan distributor Herbalife. Dia bukan member yang sudah jadi member Herbalife, bukan. Jadi orang ini beli harus dengan harga full retail. Maksudnya apa? Supaya teman-teman duit profitnya juga utuh gitu, enggak dikurangi sama yang lain-lain. Oke? Oke, itu tugas mingguan. Kemudian tugas bulanan. Apa nih tugas bulanannya? Ya, tugas bulanannya adalah yang pertama nih, merekap hasil perkembangan hasil produk pribadinya. Ya, jadi yang tadi kita hasilnya itu kan setiap minggu nih, ya kan? Setiap minggu kita nimbang, itu direkap teman-teman. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, hasilnya berapa kilo turunnya, masa airnya bagaimana, ototnya bagaimana, dan seterusnya. Terus yang kedua, merekap hasil omset bisnis dan aktivitasnya. Ya, direkap nih semua. Wah, saya pembeli barunya sekian. Ya kan, omset saya sekian nih. Udah saya jualan shake, saya jualan NRG, saya jualan Alo, saya jualan Herbalife Line, saya jualan Nightworks itu selama 1 bulan direkap gitu. Omsetnya berapa? Ya, kalau misalkan seminggu Anda punya omset 1 juta, kan berarti sebulan dapat omsetnya 4 juta. Lumayan kan? Untuk Anda yang masih berlatih itu kan lumayan tuh 4 juta. Berarti Anda sudah punya sekitar berapa VIP itu, Bu? Kalau 4 juta, Bu? 350-an. Enggak lah. Iya ya, 350 ya. Iya, sekitar 350 volume poin gitu, teman-teman ya. Nah, terus kemudian Anda isi profitnya berapa. Sehingga di bulanan kita bisa laporan sama corporate. Bu Andam, saya mau laporan nih Bu Andam. Bu Andam itu kan GM kita nih. Ini Julia dari Pekanbaru, Bu Andam nih. Dia jumlah konsumennya ini, volume poinnya ini. Jadi saya bisa melaporkan ke corporate teman-teman, berapa orang yang ikut focus group, berapa kontribusi kita, volume poin kita untuk volume poin Indonesia, seperti itu. Jadi saya bisa mempertanggungjawabkan nih, ya kan, apa yang sudah kita lakukan bersama-sama, saya laporkan ke Bu Andam. Bu Andam, ternyata support para presiden tim dan supportnya corporate ini bulan ini Bu, bulan Januari ternyata kita kontribusi dari online kita bisa mendapatkan segini Bu, gitu. Ini angka-angkanya gitu teman-teman ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tugas bulanannya adalah teman-teman saya harapkan hadir ke STS 1 kali ya sebulan. Ya, tugas Anda adalah mendapatkan tanda tangan guest speaker dan kalau bisa foto bersama beliau ya. Kalau misalkan nggak foto gimana Mas Awi? Nggak apa-apa. Yang penting tanda tangan, terus kemudian tanda tangannya itu Anda foto dan fotonya Anda posting di grup Facebook. Misalnya gini, besok tanggal 24 Januari di mana? 24 itu di Bogor teman-teman, itu ada Denny Alamsyah, Denny Angkot, itu jadi guest speaker di sana. Nah, kalau Anda mau cepat-cepat misalnya mau ini tugasnya boleh, Anda boleh datang ke Bogor. Atau tanggal 23 siapa namanya? Rifa sama Irfan. Nah, itu Irfan sama Rifa. Nah, kalau Anda tinggal di Jabodetabek, tapi nggak harus di Bogor atau di Jabodetabek, teman-teman bisa sesuaikan dengan STS terdekat di kota Anda ya. Kalau misalkan Anda di Malaysia, ya di Malaysia. Atau misalnya Anda di Dumai, ya di Dumai. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, ini goal kita teman-teman semua. Ini kita akan ketemu di Extravaganza Singapura ya. Baik, teman-teman semuanya, kita sudah selesai untuk materi saya. Ternyata panjang juga nih, luar biasa ya. Nah, silakan teman-teman kalau misalnya ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Malam hari ini kita punya sekitar hampir 150 orang yang
online bersama-sama dengan kita. Ya. Ya, betul. Tanggal berapa ya? Saya belum dapat kabar untuk di Bekasi, tapi katanya sih memang jadi guest speaker di Bekasi. Betul. Ya. Teman-teman ada yang pakai Line. Kalau misalkan teman-teman pakai Line, Anda bisa add ini. Ini kalau pastikan ada tanda add di depan STS Indonesia 1W gitu ya. Kalau Anda pakai Line, Anda bisa add STS Indonesia 1W untuk mendapatkan info-info tentang STS. Ya. Baik, teman-teman ada yang mau ditanyain? Sudah cukup jelas? Oke. Ingat tugas malam ini apa? Tugas malam ini Anda memposting sebuah gambar, posting di grup Fokus Group Indonesia. Siapa yang tahu grup Fokus Group Indonesia? Alamatnya? Nih, kalau nggak tahu. Nih, silakan gabung di situ. Ya. Aji, Aji pertanyaannya tidak sesuai dengan topik malam hari ini. Ya, nanti tanyanya di grup support atau grup community demo keren aja. Ya. Ulfi, kalau nggak pakai demo keren berarti gugur ya Mas. Ya, sekarang pertanyaannya kenapa tidak menggunakan demo keren Ulfi? Dicoba dulu. Sistem standarnya kalau untuk FG online seperti ini. Jadi kita ngerjainnya bareng-bareng, ilmunya sama, toolsnya juga sama gitu. Adi Putra, nah ini pertanyaan yang bagus nih. Om Awi, misalkan ada tugas kita nggak selesai, mungkin dalam seminggu nggak dapat customer atau nggak ikut STS, ada sanksi nggak Om? Nah ini Adi berpikirnya pakai otak kiri nih, ya. Sekarang kalau misalnya kita balik nih, Om Awi, misalnya tugas kita minggu depan selesai, konsumennya banyak, ya dan STS tamunya saya banyak, bagaimana yang terjadi? Ya kan Di? Nah, pertanyaan kamu itu sebetulnya pertanyaan yang belum nonton videonya Marcus, jadi begitu. Mas Awi, misal belum bisa dapetin customer baru dalam seminggu, bagaimana? Nah, kalau bisa bagaimana? Iya kan? Ari, betul. Tugas malam ini, betul. Tugas harian, mingguan, dan bulan. Nggak ada yang susah kan dengan tugas harian? Itu kan yang kita lakukan, betul nggak? Tugas hariannya kan cuman makan produknya, pakai branding Herbalife, betul nggak? Terus ngomong deh ke 10 orang sehari, betul kan? Itu kan tugas kita sehari-hari. Ulfi, kalau pakai demo keren barengan sama tim dengan satu ID boleh. Satu ID itu maksudnya gimana ya? Karena gini Ulfi, aku kasih tahu ya. Ketika nanti kamu diajarin di fokus group, kamu udah mulai promosi nih, ada orang yang mau beli, transfernya ke siapa coba? Itu hanya satu rekening loh yang boleh transfer. Kalau misalkan ada dipakai keroyokan, ntar transfernya siapa? Ntar ribut lagi. Prospeknya buat siapa? Prospeknya buat siapa coba? Nah, masa satu prospek dipotong 4? Lucu aja. Ya. Teman-teman kalau belum punya DMO keren, ini loh daftarnya dmokeren.com. Di situ daftarnya. dmokeren.com. Tuh, caranya di situ. Ya. Indra udah dijawab tuh. Coba baca dmokeren.com. Nah, ya. So, teman-teman, malam ini kita sudahi sampai sekarang. Saya mengerti karena Anda semuanya harus mencari sebuah gambar untuk Anda posting malam ini juga sebelum jam 12, sebelum Anda tidur malam hari ini. Ya, sip ya teman-teman ya, semangat. Ya, Winarni harus tanda tangan GSSTS ya.
Iya, betul. Bisa tanda tangan dan foto atau salah satunya aja Bu Yanarni. Jadi kalau bisa foto, ya foto sekalian. Ya. Sebentar lagi filenya akan saya kirimkan ke email masing-masing teman-teman untuk ini ya, malam hari ini. So, udah dulu ya. Semangat semuanya teman-teman. Naik level. Tugas-tugas seperti ini diadakan supaya Anda lebih bersemangat, punya tujuan dalam bekerja setiap harinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.